kita pelajari malam ini. Ya, yang pertama jenis-jenis proses pencernaannya, terus yang kedua organ pencernaan, terus yang ketiga Ibu ambil kesimpulan dari seluruh materi, dan terakhir ada kuisis. Di sini ada 13. Ya. Pencernaan, ya. Jadi sistem pencernaan pada manusia di sini adalah sistem yang bertugas membantu dalam proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Jadi ulangi, sistem pencernaan pada manusia itu adalah sistem yang bertugas membantu dalam proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Nah, di sini organ-organnya apa saja ya. Jadi makanan masuk mulai dari mulut, ya. Mulut, kemudian ke kerongkongan, ya. Kemudian ke lambung, usus halus, usus besar, terakhir adalah di anus. Nah, jenis proses pencernaan makanan di sini dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama mekanik dan yang kedua kimiawi. Kalau mekanik di sini penghancuran makanan, ya, dibantu oleh gigi. Yang pasti proses pencernaan secara mekanik ini terjadi di mulut, ya, di dalam mulut. Kenapa? Karena dibantu oleh gigi dan lidah. Sedangkan kimiawi di sini, kenapa dikatakan pencernaan secara kimiawi? Karena dibantu oleh enzim. Jadi enzim tersebut dihasilkan oleh tubuh. Yang menggunakan proses pencernaan kimiawi di sini, ya, di mulut, terus di usus dan di lambung. Kalau di mulut yang nanti akan kalian tahu enzimnya disebut dengan enzim petialin. Nanti Bu akan satu persatu akan menjelaskan. Nah, ini dia, ya. Jadi sistem pencernaan makanan manusia, ya, di sini, ya, mulai dari rongga mulut, di mana dibantu oleh kelenjar ludah, ya. Pada gambar dulu Ibu mulai dulu, ya, rongga mulut. Kemudian dibantu di rongga mulut di sini, ya, pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Mekanis dibantu oleh gigi. Kalau kimiawi di sini nanti ada enzim, ya. Kemudian masuk ke dalam kerongkongan, ya. Dalam kerongkongan nanti ada, ya, ada lambung, ada usus halus, usus besar dan anus, ya. Ini prosesnya. Sedangkan sistem pencernaan manusia sendiri terdiri atas organ utama yang berupa saluran pencernaan dan organ tambahan. Jadi ulangi, yaitu organ utama dan organ tambahan, ya. Nah, organ utama apa saja? Ya. Jadi organ utama di sini berupa saluran pencernaan. Jadi mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, ya, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Itu kalau yang organ utama. Sedangkan organ aksesoris di sini, ya, atau organ tambahan, di sini ada lidah, ada gigi, kelenjar saliva atau air liur di sini, ya, hati, kantong empedu, dan pankreas. Itu adalah organ tambahannya. Mungkin kalian masih mau mencatat? Ibu kasih waktu 2 menit.
Oke, ya. Jadi sekarang ibu masuk ke dalam rongga mulut. Nah, ini dia ya. Jadi rongga mulut, bagian-bagian rongga mulut saya rasa kalian tahu ya. Jadi ada di sini ada bagian-bagiannya seperti yang kalian lihat di layar ya. Ya, ada anak lidah, ada gigi seri, ada lidah, ada gigi geraham dan amandel. Ya, di dalam rongga mulut di sini terdapat gigi, ya, lidah dan kelenjar saliva atau yang biasa disebut dengan air liur. Pencernaan yang terjadi di dalam rongga mulut di sini secara mekanik, jadi mekanik dibantu oleh gigi dan lidah, sedangkan dan kimiawi. Air liur di sini ya, jadi air liur yang kalian ini itu mengandung mukosa atau lendir. Jadi senyawa antibakteri dan enzim amilase. Jadi asal kalian tahu ya, air liur yang menurut kalian itu sangat mengerikan, itu sebenarnya mengandung mukosa ya, senyawa antibakteri ya, dan enzim amilase. Ini dia ya, pada rongga mulut. Nah, untuk gigi sendiri gimana, Bu? Nah, ya, gigi pada manusia itu ada 3 seperti yang kalian lihat ya. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri ya, gigi seri sendiri di sini bentuknya berbentuk pahat. Gigi seri sini fungsinya untuk memotong makanan. Sedangkan gigi manusia ya, fungsinya di sini ya bentuknya lancip dan runcing. Di sini untuk mengoyak makanan. Sedangkan geraham di sini untuk menghaluskan makanan. Ya, mengunyah. Karena geraham di sini adalah bentuknya rata bergerigi. Ini jenis-jenis gigi yang ada pada manusia. Nah, di dalam mulut selain pencernaan secara mekanis, juga pencernaan secara kimiawi. Enzimnya apa? Yaitu enzim amilase, di mana di sini mengubah zat tepung menjadi zat gula. Jadi ulangi, mengubah zat tepung menjadi zat gula. Ya. Ini kerongkongan ya. Di dalam kerongkongan di sini terjadi gerak, yaitu namanya gerak peristaltik. Ya, di mana gerakan makanan pada pencernaan ya. Ya, jadi pada makanan yang terjadi pada kerongkongan. Jadi dimulai dari kerongkongan, lambung sampai ke usus, itu namanya gerak peristaltik. Jadi gerakan untuk mendorong atau memompa makanan. Faring, seperti yang kalian lihat di situ ya, faring itu adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Sedangkan pada pangkal faring itu terdapat katup ya, yang disebut dengan epiglotis. Jadi ulangi ya, katup yang terdapat pada pangkal faring itu disebut dengan epiglotis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya di sini adalah menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Jadi pangkal faring di sini ya terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiglotis yang fungsinya menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan.
itu kerongkongan ya. Dari kerongkongan ya, makanan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini pencernaannya secara kimiawi karena ada 3 enzim di sini, yaitu ya pepsin, di mana berperan mengubah protein menjadi pepton ya. Dan yang kedua adalah asam klorida di sini atau enzim ACR. Ya, fungsinya adalah membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsin. Ya, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin di sini. Terus yang ketiga adalah renin. Ya. Renin di sini adalah mengubah protein ya, mengubah protein susu menjadi kasein. Nah, ini renin ya. Nah, jadi makanan di sini dihancurkan ya. Jadi sedikit demi sedikit ini keluar dari pintu lambung. Jadi pintu lambung di sini atau pada akhir lambung disebut dengan pilorus. Jadi itu pilorus adalah pintu dari lambung. Nah, itu pilorus itu adalah pintu dari lambung. Jadi makanan nanti sedikit demi sedikit akan dikeluarkan dari lambung ya. Ya. Nah, setelah keluar dari lambung kemudian masuk ke usus halus. Ya. Jadi masuk ke usus halus. Usus halus di sini ya dibedakan menjadi 3, yaitu usus 12 jari yang disebut dengan duodenom ya. Terus usus kosong atau jejunom dan usus penyerap atau ileum. Ya, jadi ulangi di sini ya. Ada 3 bagian usus dalam usus halus, yaitu duodenom, usus 12 jari, usus kosong jejunom, dan usus penyerap yaitu ileum. Nah, dua proses pencernaan di sini juga ada pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Usus 12 jari ini ya merupakan bagian usus halus yang berhubungan langsung dengan lambung. Ya, jadi di sini ada 2 saluran pada usus 12 jari, yaitu saluran empedu ya, kelenjar empedu dan kelenjar pankreas. Jadi ulangi, usus 12 jari ini ya, ini langsung berhubungan langsung dengan lambung, menghasilkan 2, yaitu kelenjar empedu dan kelenjar pankreas. Kalau kelenjar empedu yang pasti menghasilkan cairan empedu ya. Sedangkan kelenjar pankreas di sini menghasilkan 3 macam enzim. Enzim apa aja? Ya, di situ ada yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Amilase sendiri mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Kalau tripsin di sini adalah ya mengubah protein menjadi asam amino, dan lipase menguraikan lemak ya. Lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, makanan dari usus halus ini dapat bergerak turun lagi ya karena adanya gerak peristaltik tadi ya. Nah, ini dia ya bagian-bagiannya. Usus halus panjangnya 4 sampai 7 meter, itu bagian-bagian dari usus halus ya. Nah, ya. Jadi itu bagian-bagiannya, mungkin kalian masih mau nyatet.
Dari usus halus nanti setelah ini ibu akan masuk yang namanya usus besar. Ya, mungkin mau dicatat dulu. Ya, sekarang masuk ke usus besar ya. Nah, ini usus halus yang tadi ya. Jadi cairan pankreas yang tadi, jadi usus 12 jari itu langsung masuk ke lambung, di mana yang satu mengandung cairan empedu dan cairan kelenjar empedu kelenjar pankreas. Yang cairan pankreas seperti yang tadi Bu setelah ini ya jelaskan. Nah, pada pankreas ini juga menghasilkan hormon insulin yang fungsinya untuk menurunkan kadar gula ya dalam darah. Ya, jadi menurunkan kadar gula darah. Sedangkan cairan empedu di sini fungsinya mengemulsikan lemak pada thymus dengan cara mengubah lemak menjadi larut dengan air. Ya, jadi ulangi. Cairan empedu juga bekerja di sini mengemulsikan lemak pada thymus dengan cara mengubah lemak menjadi larut dengan air. Ini dia ya, usus halus. Dari usus halus nanti masuk ke usus besar. Ya. Jadi usus besar ya. Nah, untuk selanjutnya dari pencernaan makanan itu dilanjutkan di genom. Penyerapan zat makanan sendiri terjadi di ileum. Ya. Itu ileum. Jadi ileum itu adalah usus penyerapan. Kalau genom adalah tadi adalah usus tengah. Nah, usus besar ya, perhatikan usus besar. Usus besar atau biasa disebut dengan usus tebal di sini ya, dibagi menjadi tiga ya, menjadi tiga bagian, yaitu usus besar naik ya, atau kalau naik usus besar mendatar ya, dan usus besar turun. Pada usus ya, pada usus besar naik, perhatikan di bagian bawah itu terdapat tonjolan yang disebut biasanya adalah umbai cacing. Nah, itu umbai cacing ya. Nah, apabila ya umbai cacing itu terisi oleh biji-bijian yang kecil, maka biji-bijian ini akan membusuk karena tidak bisa dicerna. Nah, jadi kalau terisi oleh biji-bijian atau makanan yang tidak sehat di sini, jadi tidak bisa dicerna. Nah, inilah yang nanti menyebabkan usus buntu. Ya. Dalam usus besar di sini ya,
Ya, juga terdapat bakteri ya. Jadi sisa-sisa makanan di sini dibusukkan oleh bakteri yang namanya E. coli atau Escherichia E. coli ya. Di sini bakteri yang terdapat usus besar juga bisa menghasilkan vitamin K. Vitamin K di sini fungsinya adalah dalam proses pembekuan darah. Di usus besar juga terjadi penyerapan garam dan air. Ya, proses pencernaan biologis yang terjadi pada usus besar, nanti sisa-sisa makanan yang dibusukkan oleh bakteri E. coli ya. Di sini adalah sisa-sisa makanan yang berbentuk tinja ya. Jadi ulangi ya, sisa-sisa makanan yang sudah dibusukkan oleh E. coli ini nanti dikeluarkan lewat anus ya, yang berupa ya tinja atau feses. Nah, ini dia ya. Organ-organ pencernaan pada dalam tubuh kita ya. Jadi mulai dari mulut sampai terakhir adalah anus. Nah, sekarang dari tadi kita membahas masalah organ pencernaan. Sedangkan yang dimasukin ke dalam organ pencernaan itu apa? Makanan. Jadi ibu ingin tahu sebenarnya makanan yang kita makan tuh mengandung apa saja? Silakan tulis di kolom chat sekarang lewat privasi. Jadi ulangi, makanan yang menjadi asupan kita yang kita cerna itu mengandung apa saja? Silahkan tulis di kolom chat ya. Oke. Dika, jadi ulangi ya, makanan yang kita makan, yang kita cerna itu mengandung zat apa saja? Oke, terima kasih Dika. Tadi kepotong Dika ya. Ya, yang lain. Jawabannya Dika ibu pending dulu. Ya, ini masih pertanyaan SD loh. Kandungan zat makanan apa aja sih yang terkandung dalam makanan? Karena kita dari tadi membicarakan masalah organ pencernaan. Nah, yang dicerna apa? Makanan. Makanan sendiri itu mengandung zat apa aja? Oke, terima kasih Dea. Terima kasih Adit. Ya. Jadi ibu bahas ini ya, jawabannya udah benar rata-rata temannya, yaitu mengandung karbohidrat, protein, zat lemak, vitamin, mineral ya. Jadi semuanya mengandung itu. Nah, sekarang pertanyaannya ibu yang berikutnya,
ya. Enzim apa saja yang terdapat di lambung? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, enzim apa saja yang terdapat di lambung? Oke, saya tunggu jawabannya. Ya, terima kasih. Ada Gesa, Nadila, Dika, ada Adit, ya. Ada Cinta. Ya, jawabannya sini benar ya. Jadi ada 3, yaitu pepsin, ya, renin, dan asam klorida, ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang disebut dengan gerak peristaltik? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Oke, terima kasih Adit. Terima kasih Pak Dea. Ya, jadi semuanya udah benar ya. Jadi gerakan mendorong makanan pada lambung. Jadi ingat, gerak peristaltik di sini adalah terjadi di mana? Ya. Ya. Di kerongkongan ya. Ya. Jadi gerakan mendorong makanan pada kerongkongan ya, jadi menuju ke lambung. Sekarang proses penyerapan sari-sari makanan pada sistem pencernaan terjadi di mana? Ibu ulangi, proses penyerapan sari-sari makanan pada sistem pencernaan manusia terjadi di mana? Ya, apakah kalian tadi mencatat? Ya, udah benar jawabannya. Sekarang tolong dijelaskan ya, usus halus yang mana? Ayo, usus halus yang mana? Jawabannya udah benar, usus halus. Ibu minta jawaban lengkap. Usus halus yang mana itu?
Oke, terima kasih Dika. Terima kasih GSA. Ya, terima kasih Dika. Di sini ada Nadila Puspadi, ya, ada Komang Aditya, ya. Ibu pending dulu jawabannya. Ya, tidak ada jawaban lain lagi. Ya, jawabannya udah benar ya. Jadi adalah di bagian usus halus, yaitu di ilium. Jadi kalian harus menjelaskan di usus halus mana. Nah, ya, menurut kalian ya, tempat penyerapan kembali air dan garam pada proses pencernaan terjadi pada apa? Jadi Ibu ulangi. Tempat penyerapan kembali air dan garam pada proses pencernaan terjadi pada apa? Ya, jadi oke. Terima kasih GSA. Terima kasih Mbak Adit. Ya, Dika di sini juga ya. Jadi tolong ini ya. Ya, rata-rata semuanya ada ini. Ya, jawabannya udah benar. Yaitu di usus besar, yang nama lainnya adalah, jadi kalian harus tahu nama lain dari usus besar itu adalah kolon. Jadi siapa tahu nanti jawabannya tidak ada usus besar, tapi nama lainnya ada, yaitu nama lain dari usus besar itu adalah kolon. Nah, pertanyaan berikutnya, enzim apakah yang berfungsi menguraikan protein menjadi peptida, ya, dan asam-asam amino yang dihasilkan oleh pankreas? Jadi ulangi, jadi enzim yang dihasilkan oleh pankreas ini adalah menguraikan protein menjadi peptida. Ya, enzim apakah itu? Ya, di sini Cinta menjawab duluan. Ada Cinta, ada di bawahnya Mang Adit. Ya, ada Nadila Puspadi. Oke. Ya, jawabannya udah benar ya. Jadi jawabannya adalah enzim tripsin. Ya. Kelainan pada sistem pencernaan yang disebabkan jumlah HCl atau asam klorida yang berlebih disebut apa? Ibu ulangi. Kelainan sistem pencernaan yang disebabkan jumlah asam klorida atau HCl yang berlebih dalam lambung disebut apa penyakitnya? Silakan tulis di kolom chat.